di mana para wanita-wanita pada suku ini itu pada memotong buah dada mereka ya. Mungkin mereka pada saat menggunakan panah gitu ya, mereka menganggap bahwa salah satu payudara mereka itu menghalangi atau mengganggu pada saat mereka menggunakan panah gitu. Sangat disayangkan juga bila janin yang dikandungnya itu adalah laki-laki guys, karena apabila bayi yang dikandung mereka itu laki-laki, maka bayinya itu akan dibuang di tengah hutan Amazon, dan biasanya juga akan menjadi mangsa dari binatang-binatang buas yang ada di hutan Amazon tersebut. I don't love you now. All girls are the Halo guys, balik lagi bersama aku Dr. Andi Septiawan di channel Andi Septiawan. Dan pada video kali ini kita akan balik lagi di segmen Derita, Dokter Bercerita. Dimana di segmen ini aku akan ngebawain sebuah cerita yang pastinya akan menarik dan juga yang pastinya akan menambah wawasan kita ya. Maka dari itu, apabila kalian tertarik, kalian bisa subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru di-upload tiap minggunya di channel ini. Karena memang aku jamin setiap minggunya akan ada segmen-segmen derita lainnya yang pastinya akan cukup menarik untuk kalian simak guys. Maka dari itu, jangan lupa subscribe gitu ya. Dan untuk cerita pada kali ini aku akan ngebawain sebuah cerita tentang misteri wanita suku Amazon, di mana para wanita-wanita pada suku ini itu pada memotong buah dada mereka ya. Dan nantinya juga aku akan ngejelasin apa alasan mereka memotong payudara mereka. Dan juga karena suku ini hanya memiliki seorang wanita gitu ya, jadi nanti aku akan ngejelasin juga bagaimana cara mereka untuk memiliki keturunan. Karena memang seperti yang udah aku jelasin sebelumnya, ini merupakan wanita suku Amazon, di mana suku ini hanya memiliki wanita di dalamnya tanpa memiliki laki-laki seorang pun. Jadi bagaimanakah cara mereka untuk ngedapatin keturunan? Ya karena of course apabila mereka tidak memiliki keturunan gitu ya, jadi otomatis ya suku ini bakalan punah gitu. Jadi mau nggak mau mereka harus hamil gitu ya untuk ngedapatin keturunan mereka gitu. Nah, bagaimana caranya ya untuk mereka hamil sedangkan tidak ada seorang laki-laki pun di suku mereka gitu. Nah, aku akan menceritakan semua pertanyaan-pertanyaan itu nantinya gitu guys ya. Baiklah, nggak berlama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya. Nah, bagi kalian yang nggak tahu letak kawasan Amazon itu di mana, aku akan ngejelasin specifically di mana kawasan hutan Amazon itu. Kawasan hutan Amazon itu terletak di 9 negara, meliputi Brazil, Kolombia, Peru, Venezuela, Ekuador, Bolivia, Guyana, Suriname, dan juga Guyana Prancis. Di kawasan itu sebenarnya memiliki banyak suku ya. Salah satunya adalah suku wanita Amazon, yang dimana semua koloninya itu terdiri dari wanita gitu, tanpa adanya seorang pria pun gitu guys. Suku wanita Amazon itu dikenal cukup tangguh ya, walaupun nggak ada laki-laki di dalam suku mereka gitu. Tapi uniknya, walaupun nggak ada laki-laki satupun ya di suku mereka, mereka masih tetap bisa hamil dan juga memiliki keturunan gitu guys. Bagaimana caranya? Nah, aku akan ngejelasin pada video kali ini gitu guys. Karena meskipun sebenarnya suku Amazon ini merupakan suatu mitos, nggak sedikit juga yang mempercayai suku wanita Amazon ini guys. Terutama juga orang-orang di negara Amerika Selatan. Kelompok suku ini itu merupakan kelompok wanita-wanita yang perkasa dan juga pandai berperang gitu guys. Layaknya seorang prajurit lah. Mereka melarang laki-laki hidup dan juga berbaur di dalam kelompok mereka, termasuk bayi sekalipun gitu guys. Karena memang konon katanya suku wanita Amazon ini sangat membenci laki-laki, tapi meskipun demikian mereka tetap membutuhkan laki-laki gitu guys, agar mereka itu memiliki anak dan juga keturunan dari rahim mereka sendiri gitu. Ketika seorang anggota suku sudah masuk usia menikah gitu ya, para tetua mereka itu akan melakukan sesuatu agar mereka itu mendapatkan keturunan gitu guys. Caranya itu sebenarnya unik gitu ya, dimana para suku wanita Amazon ini itu mengintai suku lain yang memiliki laki-laki yang perkasa. Nah, saat waktunya tiba, mereka akan menyerang suku tersebut dan menculik tuh pria-pria perkasa yang mereka intai sebelumnya gitu. Dan pria yang diculik ini itu akan dijadikan suami satu malam mereka sampai sang wanita itu benar-benar positif hamil gitu guys. Dan aku nggak tahu juga para pria perkasa ini merasa diculik ataukah gimana gitu ya, karena mereka juga diberikan sesuatu yang apa ya, ibaratnya mereka diberi istri lah ya, istri satu malam ya, istri cumi-cuma gitu ya. Ibaratnya pria perkasa ini hanya diculik untuk diberikan tugas
untuk menghamili dari suku wanita ini gitu. Dan aku juga nggak tahu apakah si pria ini menikmatinya gitu ya, ataukah pria ini merasa terancam gitu ya. Aku nggak tahu bagaimana perasaan prianya gitu ya. Dan aku juga nggak tahu apakah pria ini masih layak disebut dengan pria perkasa, karena mereka kalah hanya dengan segerombolan wanita Amazon gitu ya. Mungkin bisa disebut sang wanita lah yang lebih perkasa dibandingkan laki-laki perkasa ini gitu guys ya. Tapi apapun sebutannya, tetap pria perkasa ini diculik untuk diberikan tugas menghamili dari wanita-wanita Amazon ini gitu. Namun walaupun bisa hamil gitu ya, sangat disayangkan juga bila janin yang dikandungnya itu adalah laki-laki guys. Karena apabila bayi yang dikandung mereka itu laki-laki, maka bayinya itu akan dibuang di tengah hutan Amazon, dan biasanya juga akan menjadi mangsa dari binatang-binatang buas yang ada di hutan Amazon tersebut. Dan apabila janin yang lahir itu adalah janin perempuan gitu ya, maka bayi itu akan dirawat dan juga dibesarkan menjadi seorang prajurit yang ahli berperang gitu guys. Jadi memang benar-benar mereka ini dididik dari kecil untuk berperang gitu. Makanya pada saat dewasa, wanita-wanita ini itu tangguh seperti layaknya prajurit laki-laki gitu ya. Dan sebenarnya juga ada satu hal gila lagi ya. Ada satu kebiasaan gila lagi yang dimiliki oleh suku wanita Amazon ini, dimana mereka itu memotong salah satu dari payudara mereka agar lebih leluasa dan juga fokus dalam menggunakan panah guys. Aku juga nggak ngerti kenapa alat panah itu akan leluasa digunakan apabila mereka itu menghilangkan salah satu dari payudara mereka. Mungkin mereka pada saat menggunakan panah gitu ya, mereka menganggap bahwa salah satu payudara mereka itu menghalangi atau mengganggu pada saat mereka menggunakan panah gitu. Makanya ya dimusnahkan aja gitu guys ya. Jadi bagi kalian yang memang berniat untuk bergabung di dalam suku wanita Amazon ini, kalian harus siap-siap memotong payudara kalian satu ya. Kalian harus merelakan salah satu payudara kalian agar kalian bisa leluasa menggunakan panah gitu. Dan aku juga nggak tahu mereka dapat motivasi dari mana untuk memotong salah satu payudara mereka, dan aku juga nggak ngedapetin informasinya siapa yang memotong payudara mereka gitu. Karena memang untuk mengeksekusi atau untuk membedah ya, baik itu payudara ataupun organ-organ lainnya gitu ya, itu butuh seseorang yang ahli gitu guys. Kalau enggak, orang tersebut bisa meninggal gitu. Meninggalnya bukan karena kehilangan payudara, tapi karena kehilangan banyak darah gitu pastinya kan. Karena ya kalau memang prosedurnya tidak bagus gitu ya, mereka akan meninggal kalau misalnya tidak dengan karena perdarahan gitu ya. Mereka juga bisa meninggal karena suatu infeksi gitu, dimana penyembuhan dari luka, pengangkatan payudaranya itu tidak bagus gitu guys. Jadi memang apabila dilakukan oleh seseorang yang tidak ahli dalam bidangnya, itu sangat fatal ya akibatnya gitu apabila mereka menghilangkan payudara mereka gitu guys. Nah, para wanita di suku ini itu mendidik anak-anaknya itu cukup keras guys. Ya memang tujuannya itu supaya anak-anak ini menjadi kesatria yang hebat gitu, nggak kalah seperti kesatria laki-laki lah pada umumnya. Dan nggak hanya alat panah ya, tapi juga anak-anak suku Amazon di sini itu juga dilatih dengan berbagai senjata untuk bekal dia nanti pada saat berperang gitu. Dan menurut cerita yang berkembang, ketangguhan suku wanita Amazon mampu membuat bangsa Yunani itu kewalahan gitu menghadapi mereka gitu guys. Jadi memang latihan dari kecil gitu ya, hingga mereka dewasa gitu ya, itu bener-bener kebukti dengan ketangguhan yang mereka miliki. Bahkan kesatria laki-laki pun itu kewalahan menghadapi suku wanita ini gitu guys. Ya walaupun ratusan tahun itu masih dianggap mitos, khususnya di Yunani kuno, tapi pada abad ke-19 lalu, bukti eksistensi dari suku wanita Amazon itu berhasil ditemukan guys, berupa makam berusia 2000 tahun yang ada di daerah luar Pokrovka. Terdapat 150 makam dari orang-orang Sauromatia dan juga Sarmantia, yang sebagian besar di antara mereka itu adalah wanita. Mereka dimakamkan layaknya seorang petarung laki-laki dengan banyaknya luka yang ada di tubuh mereka akibat berperang, seperti misalnya luka tusukan, panah, dan juga benda-benda tajam lainnya yang dianggap para penemu gitu ya, itu diakibatkan dari luka-luka akibat mereka itu berperang gitu guys. Tapi walaupun demikian gitu ya, tetap suku wanita Amazon ini masih dianggap mitos karena belum banyak bukti untuk membuktikan keberadaan dari suku wanita Amazon ini gitu. Tapi nggak sedikit juga ya para penemu ataupun orang-orang yang percaya akan keberadaan dari suku wanita Amazon ini gitu guys. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya akan keeksistensi dari suku wanita Amazon, atau bahkan mungkin sebaliknya gitu guys ya? Kalian bisa komen di bawah gitu guys.
Oke guys, sekian dulu video kali ini. Aku harap video kali ini bisa bermanfaat buat kalian, bisa menambah wawasan kalian. Sebenarnya kalian bisa komen di bawah seputar video ini, ataupun kalian bisa komen di bawah seputar ide-ide untuk video ke depan. Kalian bisa langsung komen aja di bawah gitu guys. Terutama apabila kalian ingin aku ceritain suatu cerita-cerita yang cukup menarik yang kalian punya, kalian bisa langsung tag aja aku di bawah di kolom komentar. Nanti aku akan pasti baca akan komenan kalian itu gitu guys ya. Oke guys, seperti biasa kalian bisa like video ini jika kalian suka, cuekin aja jika kalian nggak suka, share ke teman-teman kalian yang menurut kalian butuh informasi yang ada di video kali ini. Subscribe ke channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru di-upload tiap minggunya di channel ini. Follow aku juga di Instagram @anisetiawan karena aku juga cukup sering meng-share beberapa informasi di sana juga. Oke, sekian dan terima kasih. See you di next video. Bye bye.